Asal Bapak tahu 92 triliun uang orang Indonesia ini ketipu sama BO-BO, koin-koinan, kripto-kriptoan, token-tokenan kagak jelas. Nah, kita hadir di sini ngasih vaksin Bapak Ibu biar kebal sama tipu-tipu yang namanya koin-koinan. Mau ya Bapak Ibu ya dikasih vaksin ya? Kalau vaksin corona mungkin nggak mau, tapi kalau vaksin ini saya rasa mau. Gitu. Oke Bapak Ibu, kenapa bisa Bang Adam aktif di Bitcoin? Sejarahnya gimana? Saya 2009 bikin perusahaan IT namanya PT Gitek. 2010 saya dapat klien dari Amerika. Lalu saya dibayar $500 plus 1000 Bitcoin dibayar waktu itu. Nah, waktu itu masih murah Bapak Ibu, 500 perak satu. Kalau 1000 cuma 500.000 gitu loh. Ini apaan bro? Saya bilang gitu kan, udah pakai aja, this is the future kata dia gitu. Akhirnya kami fokus jasa itu selama 2 tahun kurang lebih. Saya fokus di teknologi blockchain gitu. 2011 lahir Litecoin, 2013 lahir Ethereum, berbarengan dengan lahirnya Goldcoin. Jadi Goldcoin ini Pak lahirnya 2013. Ini bukan koin kemarin sore Pak. Ya, ini koin udah 8 tahun kita. Jadi ini koin udah matang, besok bulan Mei ulang tahun dia nih Pak. Tanggal 15 bulan Mei 2021 dia ulang tahun yang ke-8. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya mau cerita tentang apa itu blockchain dan apa itu Bitcoin dan apa itu Goldcoin. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya Bitcoin, ada yang punya nggak Bitcoin di sini? Ada dikit Bun? Wah mantap, harus sebanyak Bun, 1000 Bitcoin minimal ya kan. Kalau 1000 saya dapat uang dari 1000 Bitcoin ini totalnya 220 miliar Pak. Jadi dari sinilah saya bisa bikin bangun perusahaan, beli hotel, beli ini, beli itu ya kan, dan bangun PT yang PT segala. Sekarang kemarin saya jual lagi 200 Bitcoin Bapak Ibu untuk membangun PT Goldcoin International Development. Sekitar 100 miliar modal perusahaan kita hari ini. Jadi Bapak Ibu, apa itu Bitcoin dan Goldcoin? Jadi kalau Bapak Ibu orang yang nggak pernah dengar apa itu Bitcoin, apa itu Goldcoin, saya mau jelaskan sedikit. Bapak Ibu pernah lihat lukisan Mona Lisa? Yang begini, gitu ya, ibu-ibu gitu kan. Tapi karena dia dilukis oleh Da Vinci, seorang pelukis ternama di dunia, harganya sekarang ratusan juta dolar dan bahkan udah nggak dijual, udah dimuseumkan karena saking mahal gitu. Tapi Bapak tahu nggak kenapa itu lukisan? Ada yang lebih bagus lukisan orang lebih realistik, tapi harganya nggak ratusan juta dolar. Betul. Apa yang menyebabkan dia mahal? Satu, dia limitnya terbatas, cuma ada satu di dunia, benar nggak? Benar. Yang kedua, karena dia ditransaksikan. Mungkin awal-awalnya setelah jadi itu lukisan harga mungkin 10 juta mungkin gitu ya. Belum dijual ada yang beli. Terus ada lagi orang kerajaan mungkin beli, saya belilah 1 miliar contohnya begitu ya. 1 miliar, kira-kira orang mau nggak menjual? Kalau dia modal 1 miliar, dia jual lagi 1 miliar, mau nggak? Nggak mau pasti. Mau dia jual, karena ini udah lama dilukis oleh Da Vinci, harga mau 10 miliar saya mau jual. Ada yang beli 10 miliar, kira-kira ada nggak yang mau jual lagi di bawah 10 miliar? Nggak ada Pak, semua orang pengen untung, benar nggak Pak? Benar. Nah kenapa Bitcoin itu hari ini harganya 500 juta? Tahu Bapak Ibu harganya hari ini berapa Bitcoin? Kemarin sempat 500 juta, tadi saya cek sebelum ke bawah ini 450 juta harga Bitcoin, satu Bitcoin. Satu Bitcoin bisa dapat beli Avanza 2 Pak. Hari ini. Jadi sama, 2009 harganya Bitcoin itu 50 perak Pak. 2010 baru 500 perak. Ya kan sama kayak Goldcoin hari ini. Baru saya berjalan di Indonesia ini 2 bulan. Harganya udah 800 perak Pak. Berapa ya harga? Saya cek dulu. Udah punya wallet Goldcoin? Udah. Download Pak, gratis Pak. Downloadnya gratis. Karena kita di sini hadir bukan memudahkan Goldcoin, nggak ada Pak. Ya, jadi itu bebas. Sudah berapa Pak? 926. 926 CMA ya. Bayangin Pak, tanggal 30 November 2020 ya, harganya 20 perak per koin. Berapa Bapak Ibu? 20 perak per koin. Sekarang hampir 1000 perak. Artinya dalam waktu nggak nyampe 2 bulan 5000% kenaikannya Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya bergerak. Saya dulu 2011 bawa Bitcoin ke Bali, nggak ada yang percaya sama kami Pak. Dibilang kami penipu, dibilang apa, investasi bodong segala macam gitu ya. Karena Bitcoin itu kami jual dengan cara konvensional. Iklan sana, iklan sini, training sana, training sini, benar-benar dulu. Tapi sekarang nggak ada nggak kenal Bitcoin Pak, seluruh dunia. Jadi kalau saya sekarang nyampein Bitcoin juga Goldcoin ke Bapak Ibu, sama aja saya nyampein internet tahun 90 ke Bapak Ibu sekarang. Ini barang baru.
Dari total 8 miliar orang seluruh dunia, mungkin yang udah kenal ini baru sekitar 10%-nya. Jadi Bapak orang-orang pertama nih yang hadir di Medan ini yang tahu tentang informasi Goldcoin. Tepuk tangan dong Pak. Jangan sampai nggak punya Pak ya, jangan sampai nggak punya. Bebas beli sendiri di market, punya duit berapa silakan. Kalau kita nggak ngejual soalnya itu. Nah, jadi kenapa Bitcoin itu mahal? Saya berdiri deh biar kena. Kenapa Bitcoin itu mahal? Karena Bitcoin itu cuma dicetak 21 juta seluruh dunia, Pak. Berapa? 21 juta seluruh dunia. Hari ini tanggal berapa sekarang? 24 Januari baru ada 18,5 juta Bitcoin di seluruh dunia. 4 juta Bitcoin yang hilang, Pak. Kok hilang barang sama kayak Bapak Ibu, download Goldcoin, dikasih saya transfer Goldcoin, lupa pinnya udah hilang sepanjang masa itu. Nggak bisa saya bantu juga karena itu udah dikunci mati sama sistem yang namanya blockchain. Jadi Bapak jangan sampai ada yang hilang Pak nomor PIN ya, PIN-nya. Kalau password, backup password masih bisa. Tapi kalau PIN yang lupa, itu yang namanya private key. Private key itu yang Bapak Ibu harus simpan karena saya pun nggak bisa bantu kalau Bapak Ibu udah lupa. Begitu Bapak Ibu lupa atau handphonenya hilang, hilanglah itu dari pasar selama-lamanya. Nah jadi kami saya developer di Goldcoin, ya nggak bisa Pak. Kita cetak Goldcoin ini kan dicetak 72 juta. Kalau Bitcoin 21 juta, bagi-bagi ya, kita mau cetak nih Goldcoin 72 juta, kamu dapat sekian juta, nggak bisa Pak. Jadi dari Genesis Block atau koin pertama yang lahir di market tanggal 15 Mei 2013, itu dia di mining namanya, prosesnya mining. Nah, sekarang saya mau nanya, apa itu cryptocurrency? Cryptocurrency itu mata uang yang tidak ada pihak ketiga yang memverifikasi. Kalau ada spidol ya, boleh sambil saya tulis nih, biar Bapak Ibu makin paham. Gak nyampe ya, kalau enggak Pak Tony. Nyangkut. Pakai wireless aja Pak, itu letak aja. Ada wirelessnya. Mana wirelessnya? Ini Pak. Oke. Ini. Nah itu dong. Jadi, oke. Saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu, ilmu ini ilmu baru. Ini kuliah gratis buat Bapak Ibu. Kalau ikut nanti trainingnya bayar 15 juta Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hadir aja gratis di sini sana undangan Pak Markus nanti. Ini ilmu Bapak pakai semua hidup ini ilmu, ya. Jadi ilmu ini tentang cryptocurrency, bagaimana koin itu tercipta di market. Biar Bapak Ibu paham. Kenapa di situ ada penambang, kenapa di situ ada user ya. Kita nggak apa-apa memperdalam ilmunya dulu boleh ya Bapak Ibu ya. Karena kalau ilmunya nggak dapat, aspek fundamentalnya nggak ngerti, susah nanti main koinnya. Bapak Ibu nanti di sini udah saya ajarin trading, mau main koin apa aja bebas, silakan. Ibaratnya belajar bawa mobil, ya, saya ngajarin bawa mobilnya aja. Ibu mau mobil apa, mau kencang di kecepatan berapa itu terserah Bapak Ibu, ya. Sekarang saya mau jelasin dulu, ya. Bagaimana Goldcoin itu tercipta? Ini Goldcoin, mau Bitcoin juga sama, ya. Dan Goldcoin tercipta. Jadi dia, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya uang, misalkan ibu siapa namanya Bu? Ibu siapa? Ibu Popongan. Nah, ibu mau transfer ibu siapa namanya? Ibu Elsa mau transfer duit ke ibu Pohan. Ibu Elsa mau transfer duit, nih ada ibu Elsa, mohon maaf ya Bu, ibu Elsa mau transfer duit ke ibu Pohan. Ini dari BRI, ini banknya BCA, beda bank, ya. Kalau transfer duit seperti ini, maka BRI, BCA akan ada pihak ketiga namanya BI yang memverifikasi transaksi. Contohnya Bu Elsa mau transfer nih ke Bu Pohan, dia mengirim data tuh pada saat Bapak Ibu pencet-pencet di ATM, ya mau kirim data kan keluar tuh nomor rekeningnya, betul nggak? Itu padahal BRI ngecek nih. BI, tolong dong cekin. Ini secara sistem ya sangat cepat gitu. Tolong cekin ada kan nih di BCA namanya atas nama Ibu Pohan. Maka BCA akan jawab kalau ada. Jawab BI ada katanya ke BI. BI nyampe di sini dia ada. Saya mau transfer duit nih 5 juta nih ke Ibu Pohan kata Bu Elsa. Maka BI akan nanya, ngecek lagi saldonya Ibu. Saldonya Ibu ada nggak 5 juta? Kalau ada baru bisa ditransfer ke sini. Kalau nggak ada, saldo ATM Anda tidak cukup, katanya gitu. Nah ini proses ini. Jadi BI ini memverifikasi transaksi. Makanya pada hari libur kan nggak bisa Pak. Kalau RTGS pergi ke bank transfer kan nggak bisa. Karena banknya BI-nya verifikasinya tutup. Kecuali kalau ATM itu IT.
Jadi kalau di kripto sama dengan seperti ini. Ini ada namanya developer atau tim IT, ya. Ini ada namanya miner atau penambang. Ini ada namanya user atau orang-orang pengguna, ya. Bedanya di sini pada saat Ibu Elsa transfer duit ke Ibu Pohan, nggak ada BI-nya. Di kripto itu nggak ada pihak ketiga yang memverifikasi. Lalu siapa dong yang memverifikasi? Namanya komputer, Pak, yang memverifikasi. Dia menyelesaikan algoritma 10 pangkat 64. Bayangin itu berapa nolnya? Nolnya 64, Pak. 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 64 itu yang diselesaikan. Gak mungkin manusia atau handphone Bapak bisa menyelesaikan persoalan ini. Yang bisa menyelesaikan adalah super komputer. Paham ya? Super komputer yang bisa menyelesaikan memverifikasi transaksinya Ibu Elsa dengan Ibu Pohan. Jadi langsung di sini ada komputer doang. Komputer itu kalau di kripto namanya dia seorang miner. Yang dia lakukan adalah mining. Jadi jangan salah paham lagi ya Bapak Ibu ya. Oh mining, cloud mining pakai handphone bayar sekian sebulan. Nah, ada kena tipu Bapak Ibu. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu nanti ada developer, ada miner dan ada user, tiga-tiganya saling kunci nih. Karena nggak ada developer, nggak akan ada miner. Ya, nggak ada miner, nggak ada user. Kenapa? Pada saat Ibu Elsa transfer ke Ibu Pohan, ada kalau di Goldcoin udah download Goldcoin semua belum? Kalau belum segera download Pak, namanya Goldcoin Wallet, nanti saya kasih tahu. Begitu terus ada namanya blok tuh, sinkronisasi network monitor yang sudah join. Itu blok itu isinya verifikasi transaksi oleh blok-blok itu. Nah, itulah kenapa namanya blockchain teknologi. Jadi transaksi itu disimpan dalam sebuah blok. Blok itu besarnya beda-beda setiap kripto. Jadi transaksi itu disimpan, diverifikasi sama dia. Jadi user, begitu user ini kan Bu Elsa sama Bu Pohan user. Begitu dia transaksi, maka dia butuh miner untuk memverifikasi. Miner ini bukan orang, komputer. Jadi semuanya sebenarnya nanti antara user ke user aja. Developer pun udah nggak bisa lagi ganggu-ganggu. Kita cetak nih Goldcoin 72 juta, kamu 5 juta, kamu 5 juta, nggak bisa Pak. Jadi Goldcoin itu lahir ketika terjadi verifikasi transaksi. Jadi Bu Elsa nih transfer ke Bu Pohan, lahirlah Goldcoin baru sebagai reward kepada penambang yang menyelesaikan transaksinya antara Bu Elsa dengan Bu Pohan. Jadi dia dapat reward Pak. Reward itu didapatkan, itulah kenapa Goldcoin baru lahir. Paham ya Pak ya? Sampai sini paham Pak logikanya? Nah, jadi inilah konsep daripada cryptocurrency Bapak Ibu. Kenapa ini diciptakan? Tahun 2008 krisis ya, tahu ya? 2008 krisis di Amerika. Jadi ini diciptakan untuk supaya nggak ada lagi bank sentral yang menguasai keuangan itu. Dunia ini hanya dikendalikan beberapa orang Bapak Ibu. Kalau di Amerika ada Fed namanya, cetak dolar suka-suka hati dia. Cetak dolar itu modalnya $1 Pak. Nilainya $100 dijual ke Indonesia. Akhirnya kita beli. Tahun 1972 emas Pak dihapus jadi barometer mata uang dunia. Dulu kan barometer mata uang kita kuat, kenapa? Karena emas kita saja. Lalu Amerika karena merasa nggak adil dikondisikanlah US dollar jadi untuk cadangan devisa negara. Jadi alat bayar internasional. Dicetak Pak sesuka hatinya di depan itu sekarang. Dijual ke seluruh dunia. Begitu dolar ditarik kayak kemarin, wah dolar mahalnya minta ampun. Paham Bapak Ibu ya sampai di sini ya. Nah, jadi cryptocurrency ini nggak ada yang memverifikasi pihak ketiga. Termasuk Goldcoin. Goldcoin ini nggak ada yang saya punya, bukan Pak. Bapak download Goldcoin, Bapak lah yang punya. Saya ini hanya sebagai developer, pengembangan. Bapak Ibu punya anak programmer mau belajar boleh. Ini open project. Semua kita bisa kembangkan sama-sama. Kembali lagi Pak, Bapak Ibu ke sini. Bitcoin 21 juta dicetak, Goldcoin 72 juta. Bitcoin ini 1 Desember nih, slide 1 Desember. Harganya 270 juta waktu itu, kita waktu itu 88 perak. Ya, kemudian teknologinya sama, POW, Proof of Work, bisa ditambah. Kalau Ethereum 2.0 sekarang POS lagi kembangin, ada staking gitu ya. Banyak orang bodoh yang kena tipu akhirnya. Invest sekian persen, dapat sekian persen tiap hari, ujungnya kabur gitu kan. Karena nggak ngerti apa itu yang stake. Ada yang proof of stake itu nggak ngerti.
Tapi diinget-ingetin, dikibul-kibulin sama orang kayak kita yang bego ya iya aja gitu. Akhirnya kita apa? Karena ketidaktahuan kita kena tipu. Jadi jangan salahin orang Pak kalau kena tipu. Salahin kita, kenapa kita belum tahu gitu. Bitcoin selesai ditambangnya koin ke 21 juta tahun 2140 Pak. Kalau gold coin tahun 2100 baru selesai ditambang yang ke 72 juta. Gak tahu loh, saya masih hidup gak tuh tahun 2100. Kenapa Pak? Ini memang kita ciptakan untuk masa depan keuangan dunia. Inilah keuangan yang tanpa ada orang yang kontrol Pak. Jadi ini gak ada yang punya, gak ada yang kontrol. Yang kontrol hanya komputer aja Pak. Paham ya Pak ya? Jadi Bapak Ibu punya gold coin, Bapak Ibu yang punya. Bukan saya yang punya gold coin, Bapak Ibu yang punya. Paham Bapak Ibu ya? Sampai di sini ya. Kemudian pengguna Bitcoin itu 100 juta Bitcoin seluruh dunia. Kita cuma 10.000 Pak seluruh dunia. Baru jalan 2 bulan ini nambah 5.000 member baru. Ya itulah baru 15.000 Pak seluruh dunia. Makanya harganya masih murah. Kemarin sempat 2.800 itu saya yang goreng Pak. Saya beli sendiri, saya jual sendiri, beli sendiri, jual sendiri. Ya kan Pak? Kenapa barang itu mahal? Karena diperdagangkan, betul nggak? Betul. Karena ada namanya histori harga. Iya. Nggak bisa dikarang-karang Pak, harganya 900 perak bisa cek di pasar memang segitu harganya. Ya. Bitcoin kenapa mahal dia? Yang dagangin Bitcoin 25 juta orang Pak seluruh dunia. Kalau masing-masing pedagangnya ambil untung 10 perak aja, berarti minimum harga Bitcoin 250 juta. Jadi jangan harap lagi Bitcoin akan turun harganya di bawah 250 juta, nggak ada. Kalau pedagang ambil untung 10 perak aja setiap transaksi, 250 juta Pak minimal harga Bitcoin. Saya berdoa mudah-mudahan Bitcoin harganya turun sampai 100 juta. Jangan mimpi Pak, nggak akan terjadi. Kenapa? Ini aset digital. Stoknya terbatas segitu-gitu aja, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Koin yang hilang makin banyak, Bitcoin yang hilang makin banyak. Tapi orang tetap pengen bertambah, pengen membeli. Setelah dia tahu, benar ini teknologinya. Orang pengen banyak beli. Sama ini hukum dagang aja Pak. Begitu banyak pengen beli, barang terbatas, mahal dong. Kan gitu. Tapi bisa nggak Bitcoin nggak punya harga? Bisa. Kalau suatu saat semua Bitcoin dibelikan ke gold coin, Bitcoin bisa nggak jadi harga Pak. Tepuk tangan dong Pak. Kok bisa gitu Pak ada nih? Ya orang nggak ada yang punya usernya Bitcoin dipindah semua ke gold coin, nggak ada yang pakai dia. Ada harganya Bitcoin Pak. Tahu Bapak Ibu ya? Kenapa? Beli gold coin pakai Bitcoin. Belum bisa pakai rupiah Pak. Ini kami lagi urus nih guys, exchanger. Mudah-mudahan bisa segera. Tapi karena kita seluruh dunia mata uang global ya Bitcoin sekarang. Makanya tradingnya antara Bitcoin dengan gold coin. Bapak beli rupiah, belinya juga beli gold coin atau Bitcoin. Baru ditukarkan atau beli Doge, tukarkan ke gold coin, atau beli Ethereum, tukarkan ke gold coin. Bisa. Gimana caranya nanti itu teknis. Sekarang ini saya mau ajarin Bapak Ibu tentang aspek fundamental dulu. Kalau ngerti fundamental, teknikal mah gampang. Teknikal Bapak Ibu akan belajar 3, 4 tahun, 5 tahun sampai nanti kita mau istirahat gitu ya. Kalau untuk hari ini saya coba untuk merubah mindsetnya Bapak Ibu dulu tentang dunia kripto. Paham ya? Jadi hari ini teknikal mungkin saya ajarin ilmu 10 tahun diajarin waktu 2 jam. Mati nanti muntah-muntah Bapak Ibu nanti. Ampun Pak, ampun nggak ngerti gitu. Ya kan? Sekarang saya mau ngajarin fundamentalnya dulu, mindsetnya dulu yang benar. Jadi sekarang Bapak Ibu, apa keunggulan gold coin daripada Bitcoin? Bitcoin cuma bisa transaksi 7 per detik. Kalau gold coin Pak 1120 transaksi Pak per detik. Tepuk tangan dong Pak buat gold coin. Kenapa gold coin masih murah? Karena yang dagang baru 100 orang Pak. Kalau saya tidur kayak tadi malam tidur nggak trading, turun harga. Ya, makanya Bapak Ibu sekarang mau saya jadikan pedagang gold coin. Yang dapat uang di Bitcoin itu kaya raya, ya para pedagangnya. Paham Bapak Ibu ya? Oke. Sampai di sini paham? Kita lanjut lagi. Kalau untuk teknologi nggak mungkin saya ajarin semua, Pak. Nggak habis-habis nih kuliahnya, Pak. 10 tahun diajarkan dalam waktu 2 jam, muntah-muntah Bapak Ibu nanti gitu. Nanti aja kita mau panjang. Habis ini nanti sore kita mau cari kantor di sini. Jadi kita nanti di kantor tiap hari brainstorming, belajar terus. Ya, saya next saja. Nggak usah jelasin ini, Bapak Ibu bisa cek. Ini pernah sempat tanggal 30 Desember kalau nggak salah 560 juta harga Bitcoin. Ya, 399 juta.
Kalau yang sana 560 perak, harga gold coin 30 Desember. Tapi akan naik terus tanggal 31 Desember Pak, cuma semalam ya, naik 1000 perak Pak harga gold coin. Ya, harga Bitcoinnya 405 juta 31 Desember. Nah, ada data yang kita kemarin sempat 2.800 perak harganya. Kenapa bisa gitu? Ya, saya goreng aja sebentar Pak. Sebentar itu gorengnya. Besok pun saya jadi 15 juta bisa ini Pak. Tapi kalau nggak ada yang membeli setelah itu, ya turun lagi Pak. Percuma juga. Nah hari ini saya mau ngajarin Bapak Ibu aspek fundamentalnya. Karena itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar jual dan beli. Kalau jadi trader, Bapak Ibu kan jadi trader nih nanti nih. Trader itu Pak, kerjanya 80% itu nunggu. Nunggu kapan harus beli, nunggu kapan harus jual. 20% itu aktivitas jual beli, teknikal gampang itu beli, deposit, gampang sama kayak saham. Bapak Ibu bisa trading di sini, Bapak Ibu bisa trading di saham, dimanapun bisa trading, ngerti? Karena diajarin platformnya sama Pak. Cuma ini koin ketemu koin, kalau saham rupiah ketemu saham kan gitu. Kalau forex uang rupiah ketemu mata uang asing kan gitu aja. Nah, Bapak Ibu di sini akan jadi seorang trader kripto, jadi pedagang kripto. Oh kalau kripto berarti semua koin Pak? Iya. Kalau Bapak Ibu buka di Coin Market Cap, sekarang ada 8.000 koin seluruh dunia. Pasarnya, tempat dagangnya ada 30.000 tempat dagang seluruh dunia. Saya ajarin 1-2 aja udah muntah-muntah, apalagi 30.000 pasar yang saya kasih tahu semua. Overload Pak nanti, meledak-ledak kepalanya nanti. Tapi bisa itu bisa. Kenapa? Sekarang 6.000 triliun per hari transaksinya Pak di market itu. Jadi ini bisnis yang sangat dahsyat. 6.000 triliun Pak, market apa itu per hari? Sebulan berapa? 180.000 triliun Pak. Kalau setahun berapa? Udah berapa? Udah nggak tahu lah hitungnya. Udah ziliun Pak. Nggak tahu tuh angkanya udah 15 Pak, udah nggak 12 lagi. Apalagi dirupiahkan. 1 triliun dolar berapa uangnya Pak? Saya udah nggak bisa hitung dah. Tapi kalau ini memang dia barang bodong, barang bohong, ya kan? Nggak mungkin bisa transaksi 6.000 triliun Pak per hari. Hari ini mungkin lebih 500 triliun perdagangan per hari. Kemarin sempat sekian ribu triliun per hari. Gila nggak? Gila Pak, kenapa? Ya ini terbukti teknologi yang adil. Dan ini Bapak Ibu bisa miliki. Jadi Bapak Ibu kami ajarkan menjadi seorang pedagang kripto, nggak cuma gold coin Pak kami ajarin Bapak Ibu di sini. Bitcoin, Ethereum, SRP, semua koin kami ajarin ke Bapak Ibu, tapi pelan-pelan. Makanya kita cari kantor di sini, belajar nanti ada level-levelnya belajarnya, ada modulnya. Ini koin ini koin ini itu nanti dipelajari semua. Jadi nggak ada lagi ceritanya Bapak Ibu setelah ikut jadi member gold coin kena tipu karena koin-koinan, nggak ada lagi. Paham ya Pak ya? Bapak Ibu harus menjadi trader kripto profesional. Di mana sertifikasinya? Untuk di Indonesia di Bali. Makanya Bapak Ibu besok harus datang ke Bali. Kalau Asia Tenggara di mana? Singapura. Kalau jauh-jauh Bali ke Singapura lebih dekat dari Medan. Ya kalau pengen lebih jauh lagi di Dubai Pak kantor kita. Kalau pengen lebih jauh lagi kantor pusat kita di Amerika Pak. Bapak saya undang nanti ke gubuk kecil saya di Amerika. Nggak perlu saya hotel Pak. Ya. Gubuk kecil. Cukup di gubuk kecil saya aja. Gitu ya. Di Dubai juga gitu, nggak perlu saya hotel Pak, cukup di gubuk kecil saya aja. Jadi kalau kesana tiket pesawat aja Pak cari, gitu ya. Jadi sertifikasi belajar sama saya juga, tapi di Dubai Pak. Amerika belajar sama saya juga, tapi di Amerika Pak. Jadi belajarnya sama, tapi tempatnya beda, sehingga hasil ilmunya juga beda. Oke, sekarang kalau kita lanjut, Bapak Ibu mau buka ngecek gold coin, cek aja di Google Pak. Koin ini koin ke-25 listing di Coin Market Cap sejak 2013. Bukan koin-koinan ini Pak, ini koin beneran. The next-nya Bitcoin ini Pak. Tepuk tangan dong Pak buat gold coin. Jadi kalau Bapak Ibu belum download segera. Ya, kalau Windows ada, MacBook ada, Linux ada, Android ada, iOS ada. Jadi Bapak Ibu bisa download di semua platform. Kalau di ini iOS gold coin wallet namanya. Kalau di APK juga gold coin wallet namanya. Nama aja ya. Kalau ngebelinya kemarin di Alti ini market Eropa Pak kena hack. Kenapa kena hack? Iya, namanya juga sentralisasi exchanger, begitu kelemahannya bisa kena hack. Lalu gimana solusinya Bang Adam? Solusinya kita bikin desentralisasi exchanger.
Besok Bapak kalau udah platinum itu training. Nanti yang udah platinum kumpul sama saya dulu. Kita training, belanja kita langsung juga. Mau nambah Goldcoin silakan praktek sendiri, beli sendiri, jual sendiri. Ini yang kamu mau ajarkan ke Bapak Ibu. Ya, jadi bukan yang nutup-nutupin ini mau multi-levelkan Goldcoin, salah. Yang mau multi-levelkan Goldcoin saya orang pertama yang ngejar. Ya, apa yang kita networkkan itu adalah ini edukasi. Perusahaan PT Goldcoin Indonesia ini pengen punya 1 juta trader, Pak. Trader Goldcoin yang akan jadi orang panen raya begitu Goldcoin mahal nanti. Ya, kalau Bitcoin namanya Bitcoin Guardian namanya. Termasuk saya salah satu Bitcoin Guardian. Jadi kalau ada yang jual-jual harga murah, kami take down, Pak. Biar harga tetap mahal kan gitu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekarang harganya 450 juta, juallah 200 juta, pasti langsung hilang di bank. Langsung laku. Kenapa? Kalau didiemin lama-lama, ini jadi turun harga nanti gara-gara 200 juta ini. Ya, jadi nanti Bapak Ibu kita ajarin. Dan sekarang Bapak Ibu 2 bulan saya berjalan di Indonesia, sekarang kita udah lebih 20.000 downloadernya dan Indonesia menguasai 90% dari downloader. Tepuk tangan dulu dong Pak. Karena saya nggak mau install lagi Pak. 2014 saya install bawa Bitcoin ke Cina, bukan install sih, di Indonesia saya nggak diterima, cinta ditolak. Kayak gitu. Akhirnya sekarang begitu Bitcoin sudah sukses, mudah-mudahan Goldcoin nggak ditolak lagi Pak, gitu ya. Mudah-mudahan cintanya diterima di cinta Goldcoin. Amin. Saya lanjut aja. Ini kalau teknikal saya bilang, teknikal bisa bertahun-tahun nanti belajar, nggak akan putus Pak kita. Ya. Nah makanya begitu soundnya udah bisa belum ya? Sudah, kita dicoba dulu. Belum Pak, belum keluar Pak suaranya. Volumenya bisa dinaikin nggak? Udah ngeliat videonya desentralisasi exchange? Cek. Oh bukan Pak, bukan itu yang bunyi. Belum bunyi ini. Soalnya belum masuk. Oke, nggak apa-apa. Intinya kalaupun nanti belum masuk kita tunggu aja ya, tunggu dulu. Ya nggak apa-apa. Jadi ini namanya desentralisasi teknologi. Kalau di Indonesia Bapak Ibu kenal Messenger, Indodax, Rekeningku, Toko Kripto, tahu ya? Itu adalah toko atau agen tempat nukerin rupiah jadi Bitcoin atau koin-koin yang lain. Itu namanya sentralisasi exchanger. Dia tuh broker, maklar. Ya, begitu banyak transaksi dia dapat duit. Begitu banyak transaksi withdraw dan deposit, dia dapat duit. Paham Bapak Ibu ya? Kalau dia punya 1 juta member sekarang kali 15.000 aja 15 miliar per hari dia dapat duit Pak. Ya. Nah. Gak bisa, kalau biasa saya pakai ini aja. Ini untuk sound. Nah, harus sudah masuk. Suara volumenya itu. Hidup nggak bisa masuk ke detail. Ya nggak apa-apa sih Pak. Nggak bisa. Karena memang untuk sound untuk ini Pak. Oke. Nggak apa-apa. Apa? Ya nggak apa-apa. Kita bisa. Dengaran ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita lihat dulu videonya ya. Ini tentang, jadi begitu sentralisasi exchanger, berarti ada satu orang yang menguasai untuk kalau semakin banyak transaksi di situ dia dapat fee gitu loh. Nah itu kita nggak mau terjadi di kripto. Kripto itu tak ada yang boleh kendalikan, nggak ada boleh yang punya single entity. Kalau ada single entity yang punya, berarti dia mengendalikan lagi dong. Sama aja kayak tadi, sama aja kayak bank konvensional. Ada yang mengendalikan jadi. Maka kita ciptakan namanya Blok DX ini sejak 2014 Pak, bukan karena baru juga ini. Sejak 2014, mungkin Bapak baru tahu hari ini. Tapi ini udah barang lama Pak, sudah 7 tahun. Nah ini juga nggak ada yang punya. Ini exchanger tapi nggak ada yang punya, komunitas yang punya. Jadi Bapak Ibu bisa jualan Goldcoinnya dari handphone Bapak Ibu ke seluruh dunia langsung peer to peer. Jadi nggak ada biaya administrasi, nggak perlu login, nggak perlu KYC, nggak perlu batasan withdraw, terserah. Bapak Ibu mau jual 1 juta koin, 2 juta koin terserah. Ada batasan, karena itu adalah namanya desentralisasi exchanger, namanya blockchain. Kita lihat ya.
witness to an evolutionary leap in trustless systems. The blockchain, a technical advancement so powerful that it transforms the very foundations of our society. Welcome to the revolution of decentralized technology. Introducing the BlockNet, a decentralized application platform that connects blockchains together into one network. This enables blockchains to communicate and transfer data and value between each other. Today, there are hundreds of active blockchains. Soon, there will be thousands. Most are built for a specific, often singular purpose. Next saja Bu, nanti saya share aja via video via WhatsApp. Jadi nanti Bapak Ibu level 2 trainingnya belajar tentang desentralisasi exchanger. Exchanger aja belum ngerti lah, ada udah diajarin ini teknologi terbaru Pak, teknologi terbaru. Bapaknya orang pertama di Medan yang tahu teknologi ini, gitu. Tepuk tangan dong buat Bapak Ibu. Yang X-Lite aja belum kami launching, akan kami launching besok tanggal 21 Februari di Bali. Ini teknologinya. Jadi koin apapun didagangin di sini, nggak perlu login, nggak perlu KYC, Bapak Ibu bisa pakai platform ini gratis, ya gratis. Nah sekarang kita to the point aja deh, Pak Adam. Gimana nih strategi kita naikin harga koin? Saya udah punya nih 75 koin, ada yang punya 5 koin, ada yang punya 15 koin, ada yang punya 1000 koin. Lalu gimana cara naikinnya? Kan itu sekarang pertanyaannya. Inti kita kumpul di sini, saya mau ngajarin ini Bapak Ibu. Gimana naikin harga gold coin yang tadinya 100 perak, anggap aja 100 perak, jadi 15 juta dalam waktu 3 tahun, gimana caranya? Kan ini pertanyaan yang paling mendasar nih Bapak Ibu, benar gak? Nah, gimana caranya? Caranya gampang Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu kasih saya simsalabim, kasih saya 1 juta orang yang pengen pakai gold coin, pengen beli, pengen jual, pengen hold gold coin. 1 juta orang Bapak. Jadikan saya jadikan mereka pedagang dengan keuntungan 15 perak aja per transaksi kali 15 kali sejuta orang. 15 kali sejuta berapa Bapak Ibu? 15 juta. 15 perak nih ya, 15 perak. Enggak nyampe 100 perak Pak. 15 perak aja keuntungannya, tapi kali 1 juta orang Pak. Maka harga gold coin akan naik ke 15 juta rupiah dalam waktu 3 tahun. Jadi Bapak Ibu nih, nanti kalau udah platinum nanti ikut sama saya, kita praktek Pak langsung. Sekarang tadi berapa nih harga gold coin? Dicatat ya Pak ya. 900 berapa tadi? 926, coret catat. 926 gitu ya. Nanti Pak kita bisa bikin paling enggak kalau kita belanja agak-agak 20 juta naik dah 100 perak Pak. Gimana caranya nanti yang udah khusus platinum nanti saya ajar langsung praktek, buka laptop langsung saya ajar ini Pak. Lihat. Jadi nanti Bapak Ibu langsung kita bisa praktek. Nah sekarang kalau nyari 1 juta orang, anggap saya kemarin saya udah jual Pak 200 bitcoin saya 100 miliar. Ya, yang 50 miliar untuk para leader, 50 miliarnya untuk perusahaan. Ada 2 cara mendapatkan 1 juta orang ini Pak. 1, saya pakai metode konvensional. Nih pakai konvensional. Saya punya